Apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini pemirsa dari Komisi 4 DPR RI yang mendorong penguatan menyeluruh program Kampung Nelayan Merah Putih, meliputi teknologi penangkapan ikan, penangkapan hasil tangkap, dan jaminan pasar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir. Program Kampung Nelayan Merah Putih dinilai belum berjalan optimal jika hanya berfokus pada pembangunan sarana dasar. Anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri mendorong penguatan menyeluruh mulai dari teknologi penangkapan ikan, penanganan hasil tangkap, hingga jaminan pasar bagi nelayan pesisir guna meningkatkan kesejahteraan nelayan. Rohmin menilai program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis dalam membangun kawasan pesisir. Namun program tersebut masih perlu penyempurnaan agar mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Selain pembangunan cold storage, pabrik es, dan SPBU nelayan, pemerintah juga perlu memperkuat dukungan teknologi penangkapan ikan, penanganan hasil tangkap, serta kepastian pasar saat hasil tangkap melimpah. Pertama, kita harus sepakat bahwa tujuan utama dan terakhir dari pendirian Kampung Nelayan Merah Putih itu adalah supaya nelayan hidupnya lebih sejahtera. Ternyata dari semua komponen yang ada itu pembangunan cold storage, kemudian pabrik es, kemudian SPBU, belum ada yang menyentuh tentang teknologi penangkapan ikannya. Jadi menurut saya harusnya dalam komponen KNP berikutnya tambahkan juga bagaimana alat teknologi penangkapan yang lebih efisien, yang lebih produktif dan lebih mensejahterakan nelayan. Yang kedua adalah harusnya ada program bantuan untuk handling atau menangani ikan dari laut sampai ke daratnya supaya jangan pada turun kualitasnya. Penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pendapatan nelayan. Dengan sistem pendukung yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, kawasan pesisir diharapkan mampu tumbuh menjadi sentra ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menyoroti penundaan dan penyesuaian dana transfer ke daerah, serta menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang seimbang agar pembangunan dan pelayanan publik di daerah tetap berjalan optimal. Komisi 11 DPR RI menyoroti penundaan dan penyesuaian dana transfer ke daerah di tengah kebutuhan pemerintah daerah dalam menjaga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal pusat penting agar program pembangunan dan pelayanan publik di daerah tetap berjalan optimal. Anggota Komisi 11 DPR RI Fatih menyatakan berbagai aspirasi pemerintah daerah terkait dana bagi hasil dan penyesuaian transfer daerah sudah menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Ia menegaskan akan terus mengawal kebijakan fiskal pusat dan daerah sehingga dapat berjalan lebih seimbang dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah. Fatih menilai penundaan dana bagi hasil dan sejumlah penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara lebih proporsional dan transparan, agar daerah tetap memiliki ruang fiskal dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Apapun itu ke depan supaya daerah juga bisa mendapatkan perlakuan yang fair terkait dengan dana bagi hasil yang tadi dibahasakan dipinjam atau tertunda, dan juga pemotongan-pemotongan lain gitu. Ya kita harapkan bahwa ke depannya supaya bisa menjadi lebih fair lah. Tadi juga disampaikan terkait dengan pajak kendaraan bermotor, ada aspirasi dari kepala dinas dari SKPD ya, menjadi masukan agar nanti di masa sidang berikutnya dapat kita bahas dengan mitra kerja. Melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan fiskal diharapkan mampu menjawab kebutuhan daerah secara lebih adil dan berkelanjutan. Dari Kalimantan Selatan, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau pemberangkatan jamaah haji kloter KJT 24 di Bandara Kertajati, serta memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan lebih baik, khususnya dalam persiapan dokumen dan layanan jemaah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau langsung proses pemberangkatan jemaah haji kloter KJT 24 di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.
Dalam peninjauan tersebut, DPR RI memastikan penyelenggaraan haji tahun 2026 berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya, khususnya terkait kesiapan dokumen dan layanan jemaah. Cucun Ahmad Samsurijal menyampaikan, Kloter KJT 24 memberangkatkan sebanyak 441 jemaah haji. Namun, 4 jemaah masih ditunda keberangkatannya karena pertimbangan kondisi kesehatan dan akan diberangkatkan pada kloter berikutnya setelah dinyatakan layak terbang. Cucun mengapresiasi kesiapan Kementerian Haji dan Umroh yang dinilai berhasil mengantisipasi berbagai kendala penyelenggaraan haji tahun lalu. Dari semua proses pertama pemberangkatan haji ini, baik sudah sampai di Madinah dan sekarang udah di Mekah, so far penyelenggaraan haji yang paling pertama untuk Kementerian Haji ini sudah berjalan dengan baik. Kita apresiasi ya. Semua para penyelenggara haji dari Kementerian Haji sudah bisa menjalankan, tidak ada lagi sekarang nusuk yang bermasalah. Sekarang ini kalau nusuk belum dipegang aja, Kementerian Haji belum berani memberangkatkan. Pengetatan haji sama dengan tahun kemarin ya. Tapi Kementerian Haji sudah mengantisipasi apa kekurangan-kekurangan haji tahun kemarin. DPR RI menekankan pentingnya perbaikan sistem dan koordinasi antar penyelenggara agar penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, DPR RI berkomitmen terus meningkatkan pengawasan agar pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia dapat semakin optimal. Dari Majalengka, Jawa Barat, tim liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, maraknya praktik pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman nyata yang menjerat masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. DPR RI memandang perlindungan konsumen harus diperkuat melalui regulasi yang tegas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Persinyalan di Palang ini kan hanya mata saja. Ini ada kereta apa enggak? Tengok kanan, tengok kiri. Ini kan lucu. Kalau malam hari, kalau dia tidur gimana? Sebetulnya banyak pakar yang menilai bahwa banyaknya kecelakaan transportasi ini akibat minimnya anggaran keselamatan transportasi. Apakah Pak Miko sependapat? Anggaran transportasi kita itu memang tidak sebanding ya dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya tinggi, tapi anggaran transportasi kecil. Kemarin saya usulkan, jadi jika ada kereta yang bercampur antara kereta jarak jauh dan kereta KRL, itu wajib relnya terpisah. Menurut pandangan Bapak, mengapa perlintasan sebidang ini banyak yang dikelola swadaya oleh masyarakat? Saudara masyarakat itu ada dua, yang swadaya beneran dari awal, ada yang swadaya dibuat. Jadi palangnya itu setengah dirusak, akhirnya bisa jadi swadaya. Melihat terkait dengan pilihan Bapak, kalau misalkan palang pintu ini tidak ada yang otomatis, ya udah ditutup aja jalan itu. Sedangkan mungkin di masyarakat itu jalan itu sangat membantu, Pak. Jika itu tidak ditutup karena belum ada palang otomatis, paling tidak ada persinyalan yang bagus. Ini kan sekarang yang persinyalan yang di palang ini kan hanya mata saja. Ini ada kereta apa enggak? Tengok kanan, tengok kiri. Ini kan lucu. Kalau malam hari, kalau dia tidur gimana? Ini nggak boleh seperti itu. Ya harus wajib ada petugas yang bersertifikat. Ada juga salah satu menteri yang mengungkapkan bahwa gerbong wanita itu dipindahkan ke tengah, yang belakang dan depan itu diganti ke gerbong laki-laki. Menurut Pak Miko itu solusi atau seperti apa, Pak? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 17. Pemirsa, upaya penertiban pinjol tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga harus diiringi dengan edukasi literasi keuangan yang masif dan berkelanjutan. Dengan langkah yang terintegrasi, DPR RI berkomitmen mendorong ekosistem keuangan digital yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pinjaman online hingga kini masih menjadi tantangan serius di tengah masyarakat. Meski menawarkan kemudahan akses pembiayaan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, praktik pinjol kerap menimbulkan masalah baru seperti bunga tinggi, jeratan utang, hingga maraknya layanan ilegal. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, dari tahun 2017 hingga kuartal 1 2026, Satgas secara kumulatif telah memblokir 14.959 entitas ilegal.
yang terdiri dari 12.824 pinjol ilegal, 1.884 investasi ilegal, dan 251 gadai ilegal. DPR RI menilai maraknya penggunaan pinjol tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat, terutama bagi sektor UMKM dan petani. Pesaing utama bagi lembaga keuangan formal nyatanya bukan dari bank konvensional di daerah, melainkan pinjol yang menjadi pesaing utama karena kemudahan aksesnya. Pemakai bank EMOK itu atau penggunanya kan langsung UMKM, Pak. Gitu, mereka mungkin petani yang butuh akses cepat, bank pasti kelamaan, solusi tercepatnya ya udah pasti pinjaman daring. Tapi mereka belum tahu yang mana yang legal, mana yang ilegal, yang mana yang benar, yang mana yang enggak. Itu memang sulit sekali, Pak. Gitu. Awalnya saya mikir selama saya lagi turun ke dapil itu, mungkin lawannya adalah bank rakyat yang ada di situ. Tapi ternyata enggak juga. Ternyata lawannya adalah Bapak mestinya yang bisa menguatkan itu, dibantu dengan kita memperkuat dari undang-undang P2SK-nya. Gitu. Jadi ya di sini semua harus sama-sama kerja keras nih, Pak. Memang apalagi yang banyak dari luar negeri masuk gitu kan. Gitu. Jadi itu aduh, saya juga sebenarnya mendukung sih kalau ini memang solusi utama untuk pembangunan UMKM menurut saya ada di tangan fintech. Tapi tidak mungkin terjadi kalau memang tidak ditata dengan benar. Masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan karena ketatnya persyaratan seperti kewajiban memiliki rekam jejak keuangan yang jelas, dimanfaatkan banyak pinjol ilegal menggunakan kedok koperasi untuk mendapatkan legalitas semu dan kepercayaan masyarakat. Saat ini, Komisi 6 DPR RI bersama dengan pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian guna penguatan peran koperasi sebagai alternatif pembiayaan masyarakat. DPR memandang koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Melalui RUU Perkoperasian, peran koperasi diharapkan semakin diperkuat, termasuk dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih terjangkau. Belum semua masyarakat kita itu bankable, ya. Berarti belum semua punya rekam jejak yang jelas yang bisa diterima oleh perbankan. Karena syarat untuk mendapat pinjaman dari perbankan itu kan lebih ketat, ya. Harus punya rekam jejak, ya. Dan seringkali masyarakat terutama di tingkat menengah ke bawah itu belum layak untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi apa alternatifnya? Nah, alternatifnya kalau pinjol misalnya ya, itu kan bunganya sangat tinggi, malah akhirnya menyulitkan mereka untuk membayar bunga dan pokoknya. Nah, walaupun prosesnya memang sangat mudah ya, ada trade off-nya di situ. Kami melihat salah satu sumber pembiayaan untuk masyarakat ke depan ya lewat koperasi. Nah, tetapi untuk bisa mendapatkan pinjaman dari koperasi, seharusnya masyarakat itu ke depan kan menjadi anggota atau bagian dari koperasi. Nah, ini yang perlu juga masyarakat diedukasi. Dengan pengaturan pinjol dalam RUU Perkoperasian, DPR berharap praktik pembiayaan digital dapat lebih terkontrol, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke sistem koperasi yang dinilai lebih berpihak pada kesejahteraan bersama. Pemirsa, kebijakan pembatasan wisatawan di Pulau Komodo hingga 1.000 orang per hari harus diiringi langkah antisipatif agar tidak mengganggu perekonomian warga lokal. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat.
TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Upaya konservasi Pulau Komodo dinilai memang penting, namun pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata tetap terlindungi melalui strategi mitigasi yang tepat dan berkeadilan. Dan informasi selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Jakarta. Silakan Dadi. Baik, pemirsa TVR Parlemen, Komisi 4 DPR RI baru saja melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan jaringan kapal rekreasi atau jangkar, di mana pembahasannya adalah dengan penyampaian keluhan terhadap kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah wisatawan di Taman Nasional Komodo. Dan saat ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI Bapak Johan Rosian untuk membahas hal tersebut. Bapak, kita lihat tadi kan sudah ada pembahasan terkait dengan bagaimana pembatasan wisatawan Pak di Pulau Komodo bersama dengan jangkar. Ini komunitas yang terdampak dari segi pariwisata Pak. Bagaimana tanggapan Komisi 4 seperti itu Pak? Kalau kami Komisi 4 itu kan mitranya sama kehutanan ya. Nah tadi kita memang sudah mendengar pendapat dari para pelaku pariwisata. Cuma saya sebagai anggota Komisi 4 posisinya sangat memahami apa yang menjadi kebijakan dari Taman Nasional untuk mencoba melindungi kawasan itu dengan alasan konservasi. Kan di situ banyak sekali hewan-hewan endemik terutama yang menjadi ikon kita yaitu komodo. Nah itu juga perlu juga kita jaga kelangsungan hidupnya. Jadi pembatasan kuota itu yang kami pahami dari Taman Nasional adalah untuk kegiatan konservasi. Nah tapi tentu kami juga berharap agar kebijakan itu harus dilaksanakan dengan terukur. Kemudian tanpa mematikan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Artinya bahwa oke dilaksanakan tapi ada sistem kuota yang jelas, ada sistem reservasi yang adil, dan yang paling penting adalah kerjasama gitu. Tidak boleh diletakkan pada masing-masing sektor. Ya, teman-teman pariwisata juga jangan hanya sekedar membayar BNPB gitu. Tetapi ada juga kewajiban-kewajiban yang lain misalnya di kawasan Taman Nasional. Karena tujuan utama Taman Nasional itu kan menjaga agar kegiatan konservasi yang ada di lokasi yang bersangkutan itu terjaga dengan baik. Nah jangan sampai dengan alasan pariwisata itu kemudian terlalu berlebihan, misalnya tidak diatur, tidak apa. Karenanya saya bersifat moderat saja terhadap persoalan ini agar konservasi tetap berjalan dengan baik, dan pelaksanaan kegiatan pariwisata di situ harus terukur dan tidak mematikan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Untuk urusan terukur itu seperti apa Pak? Karena kan memang ini kan juga lintas komisi Pak ya, juga dengan Komisi 7 Pak untuk terkait pariwisatanya. Apakah memang nantinya akan ada mungkin dibolehkan untuk menambah menjadi 2.000 wisatawan atau seperti apa Pak? Oke, yang saya sebut terukur itu pertama sistem kuotanya jelas. Ya, sistem kuotanya jelas, yang kedua reservasinya adil, yang ketiga memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat setempat gitu. Ini kan harus juga kita lihat bagaimana kondisinya di lapangan gitu. Nah, jadi karena itu memang perlu ada perbincangan antar sektor seperti ini ya, agar semua kepentingan itu kepentingan konservasi berlangsung, tetap kepentingan pariwisata juga berlangsung dengan baik. Nah, untuk terkait dengan Komisi 4 kan pengawasan konservasinya Pak. Nanti Komisi 4 ini ke depannya apabila seandainya memang ada perubahan dari penerapan perubahan pembatasan ini Pak, nantinya seperti apa Pak?
Ya tentu hari ini kita kan masih melaksanakan RDPU dengan informasinya dari situ kan. Nah tentu pada kesempatan pertama ketika nanti kita bertemu dengan Kementerian Kehutanan, hal ini akan kita komunikasikan baik. Nah bagaimana perbincangannya tentu kita lihat perkembangan seperti apa nanti respon dari Kementerian Kehutanan. Terima kasih banyak Pak Johan Rosian atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Dan namanya tadi adalah pembahasan kita bersama dengan Bapak Johan Rosian, anggota Komisi 4 DPRD yang membahas terkait bagaimana pertemuan dengan Jangkar, suatu komunitas pariwisata yang tadinya juga mempertanyakan dengan terkait pembatasan jumlah wisatawan yang diperbolehkan untuk hadir di Pulau Komodo menjadi 1.000 orang per hari. Ini tentunya memberatkan bagi para pelaku usaha wisatawan di industri wisata di daerah Pulau Komodo, dan kita tentunya menantikan bagaimana sepak terjang nanti dari Komisi 4 dan juga Komisi 7 yang membidangi pariwisata untuk bisa menengahi permasalahan antar pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitar Pulau Komodo. Sekian dari saya, dari Remarin, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih Dadi, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama Anggun Oktarini, silahkan. terima kasih Elisa dan halo apa kabar pemirsa. Kita berjumpa lagi nih akan membahas terkait dengan headline di media online, yaitu membahas mengenai perempuan di sini seni, kuasa, dan perlindungan adalah pertarungan peradaban bangsa. Dalam beberapa pembahasan di media online, pemirsa, ini di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, anggota DPR RI Lestari menegaskan bahwa perempuan, seni, kuasa, dan juga perlindungan bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pertarungan besar dalam membangun peradaban bangsa. Nah, pemirsa, DPR RI memandang bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik, tetapi juga dari sejauh mana perempuan diberi ruang aman untuk berkarya, bersuara, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, maupun politik.
Nah, kini seni menjadi cermin nurani bangsa, di mana sementara perlindungan terhadap perempuan adalah fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Memperkuat perlindungan perempuan sekaligus mendukung ekosistem seni dan budaya merupakan langkah strategi yang dimana menjaga jati diri bangsa di tengah tantangan global. Pemirsa, ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, ruang berekspresi dan juga pengambilan keputusan, maka lahirlah kekuatan sosial yang mampu menjaga nilai kemanusiaan dan juga kebangsaan. Nah, oleh karena itu DPR RI terus mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak perempuan, penguatan budaya, serta penciptaan ruang publik yang aman dan juga inklusif demi mewujudkan Indonesia yang lebih beradab. Nah, pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online ini membahas terkait dengan MBG harus libatkan kader Posyandu. Dalam beberapa pembahasan di media online ini, pemirsa, anggota DPR RI Ateng Sutisna menilai program makanan bergizi gratis akan berjalan lebih efektif jika melibatkan kader Posyandu. Sebagai bagian penting nih dalam pelaksanaan, mengapa DPR RI pun menilai kader Posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama ibu dan juga anak, sehingga memahami kondisi kesehatan dan juga kebutuhan gizi di lingkungan masing-masing. Ini kehadiran mereka dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan program benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan, pemirsa. Pelibatan kader Posyandu juga menjadi langkah strategis yang dimana ini memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Nah, selain itu membantu edukasi pola makan sehat, para kader dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan warga dalam memastikan distribusi serta kualitas program berjalan dengan optimal. Tentunya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan dan juga kader Posyandu, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat saja, tetapi juga memperkuat kualitas generasi masa depan Indonesia. Pemirsa, itulah tadi headline di media online yang terbit pada hari ini membahas mengenai perempuan, seni, kuasa dan juga perlindungan adalah pertarungan peradaban bangsa, dan juga pembahasan mengenai MBG harus libatkan kader Posyandu. Saya Anggun Aktadani, kembali ke rekan Elisa. Terima kasih Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.